Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari sebuah tempat yang mungkin dulunya dianggap biasa, namun kini menjelma menjadi sumber inspirasi, pusat kreativitas dan juga simbol kebangkitan dari masyarakat lokal. Kampung Kreatif 26 Ilir Palembang. Sebuah contoh nyata bagaimana semangat gotong royong, kreativitas dan kecintaan terhadap lingkungan mampu mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Sudah hadir narasumber spesial pada hari ini yang sudah berada di studio bersama saya, merupakan Ketua Kampung Kreatif 26 Ilir Palembang, Bapak Abdul Kholik. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kholik. Waalaikumsalam. Baik, apa kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Ayi. Sehat ya. Ini lagi ngurusin Kampung Kreatif ya. Iya. Baik. Sebelum kita ngobrol mengenai Kampung Kreatif 26 Ilir Palembang, sebenarnya saya jadi penasaran gitu Pak. Sebenarnya yang dimiliki, potensi yang dimiliki dari Kampung Kreatif 26 Ilir Palembang ini apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Begitu. Boleh kita menyapa dulu untuk Boleh. pemirsa yang ada di rumah. Boleh, ini mungkin silakan, sudah lama nunggu ya. Pertama untuk Bapak Rudi Harsam nih, senior kita. Iya. Dia sudah mengelola di Cempaka juga, itu namanya Kampung Sayur. Oke, iya. Saya juga pernah ke sana tuh Ya, Pak. udah pernah ke sana Iya. ya. Itu sudah luar biasa itu. Jadi berkat dukungan dari beliau itu kita terinspirasi untuk membentuk Kampung Kreatif juga. Kalau bisa kita sama-sama lah join gitu biar bagus kan. Bekerja sama dalam hal positif ya Pak ya. Terus berikutnya juga ada warga juga yang banyak yang support, terutama di RT 33 Pak Zulkarnain, RT 34 juga ada Pak Zuliandi, Pak Nasir, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Itu udah banyak sekali yang mendukung, menyupport untuk Kampung Kreatif itu maju. Makanya saya juga udah untuk ke depan bagaimana caranya kita bikin inspirasi yang mana masyarakat itu kepingin. Kepinginnya apa sih nih untuk kegiatan hal-hal yang positif. Oke. Jadi untuk berikutnya ibu-ibu juga ini nggak kalah pentingnya, ibu-ibu semuanya mensupport. Semangat ya. Dalam hal apa kegiatan ibu-ibu, baik yang pedagang apa kuliner juga itu mensupport semua. Jadi di sini saya juga terinspirasi apa sih ini maunya di kampung kita nih. Jadi apa sih yang bisa dikembangkan? Iya, gitu yang ya, bisa Pak? dikembangkan. Iya. Rupanya udah ketemu nih titik temunya. Tinggal nunggu masalah pendanaan. Jadi terbatas selama ini yang kita sudah sudah berjalan 1 tahun ini, kita cara orang Palembang itu CK-CK. Swadaya lah ya, Swadaya Pak, masyarakat. Itu pun hal yang positif terjadi itu. Kalau ada ide apa-apa itu kita kumpul, kita ngobrol bareng, udah jadi. Itu Mbak, kira-kira Mbak Ayi. Gambarannya. Gambarannya seperti untuk keagamaannya itu. Baru-baru ini terakhir ini ada program Anas Elizabeth. Itu luar biasa sambutannya mereka. Jadi Kampung Kreatif itu benar-benar antusias untuk menyambut kedatangan Anas Elizabeth. Itu di musola. Musola kami juga. Ini orang-orang juga orang-orang Kampung Kreatif semua. Terus juga dalam hal yang positif lagi, ini jarang momen-momen terjadi juga setahun sekali untuk upacara bendera Mbak. Waduh, upacara bendera itu luar biasa. Dari anak-anak, ibu-ibu, orang tua, dewasa itu semuanya ikut andil. Mungkin ya harap maklum ini belum begitu rapi ya. Oleh karena baru permulaan. Kalau nanti udah bagus, bisa jadi nanti saya manggil orang dari luar untuk pembina upacaranya atau gimana kan. biar maju. Ini baru sebatas semampu sekarang ini, posisi sekarang. Tapi itu udah luar biasa sekali ya Pak. Karena menyatukan masyarakat itu ya terbilang susah-susah gampang. Betul, seperti itu ya Pak ya. Jadi memang masyarakat didorong untuk
berkreativitas seperti itu menghasilkan untuk kampungnya sendiri. Betul. Baik. Nah, Pak, kalau saya boleh tanya, ini filosofi makna di balik tema mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Ini apa filosofinya sebenarnya, Pak? Jadi kalau cerita yang menjadi luar biasa itu memang banyak ya, tantangannya itu berat. Iya, iya. Kami sudah 20 tahun lebih hidup di lingkungan di situ. Itu yang tidak biasa itu dulu antar tetangga ini jarang kita tutur sapa ya, kanan kiri itu. Kalau pulang kerja ya udah di rumah masing-masing, nanti udah mau kerja udah, jadi nggak bisa silaturahmi itu saling tegur atau itu jarang sekali. Alhamdulillah sekarang udah malam atau siang udah ada titik kumpulnya di situ. Jadi dari mulai malam habis isya, sholat isya, atau misalnya ada kegiatan takziah, itu selesai takziah ngumpul bareng. Mereka ada yang main gap untuk mengisi kekosongan itu sambil senda gurau itu ya, atau sambil makan-makan pempek, makan tekwan segala macam. Itu luar biasa sampai malam. Jadi itu bisa juga mensupport orang yang penjual sekitar. Bisa mesin kopi ada tempatnya, mesin pempek ada orang jualannya. Jadi aku kepengen mendorong kuliner ini juga maju. Sudah ada beberapa kuliner yang sekarang sudah berjalan. Itu ada pempek Cek Wiwit namanya ya. Itu dikenal dengan orang-orang kampung itu Cek Wiwit. Itu bisa, itu bukan pempek itu bagus. Jadi kita juga sering pesan kalau ada acara-acara keagamaan yang besar itu pesan sama dia. Terus pempek atau martabak itu juga ada, itu Pak RT-nya sendiri malah yang jualan. Jadi betul-betul memberdayakan masyarakat sekitar gitu ya. Jadi masyarakat untuk masyarakat juga gitu ya Pak ya. Pak RT-nya jualan martabak, model tekwan itu malam ya lumayan, jam 12 malam kadang sampai jam 12 Tapi itu dampaknya juga untuk keamanan lingkungan juga bagus banget ya Pak ya? Betul. Keamanan, kebersihan. Ya, kebersihan selalu terjaga, dari anak-anak kecil juga sudah dididik di situ. Kalau sore Mbak Ayu itu main futsal, sepak bola dari anak-anak sampai orang yang dewasa itu seru di situ. Tapi dengan catatan kebersihan dijaga, tempat sampah udah disiapin. Oke, Pak Holi sendiri sebenarnya mimpinya untuk menjadikan kampung kreatif 26 Ilir ini nantinya ke depan ini akan seperti apa sih? Ada terbersit di pikiran saya sendiri ya, itu kepengen kampung kreatif itu jadi tempat rekreasi untuk lingkungan sekitar dulu sebelum keluar ya, untuk lingkungan kita sendiri. Jadi nggak usah jauh-jauh, di kampung kita sendiri bisa. Nanti dibuat apa ke pondok-pondokan untuk nyantai, bisa makan bareng di situ, bisa ada rapat kecil-kecilan juga bisa di situ. Terus dalam kegiatan olahraganya juga saya sudah terbesit untuk kita tingkatkan lagi. Ini futsal udah maju nih dari anak-anak kecil sampai yang dewasa itu udah maju. Nanti ibu-ibunya juga mau saya gerakan untuk main futsal atau bulu tangkis. Untuk ke depan saya bermimpi kepengen benar-benar maju, bikin contoh tempat-tempat yang lain. Saya dulu deh gimana caranya biar bagus. Mungkin ada kampung-kampung lain yang mau ikut tema-tema yang kayak gitu, silakan. Saya juga sambil belajar dengan senior-senior yang sudah ada, terutama itu tadi Pak Rudi Harsam itu benar-benar perlu ditiru. Kampung sayur itu. Oke, jadi kalau misal melihat potensi dari kampung 26 Ilir ini adalah lebih ke mana nih potensi masyarakatnya? Itu lebih ke kegiatan. Di kegiatan? Ya, kegiatan ke masyarakatannya. Jadi silaturahmi itu tetap terjaga. Kalau untuk berikutnya itu kepengen juga di situ ada selingan untuk nanam apa gitu, nanam tanaman herbal kayak tanaman apotek hidup gitu. Jadi ada perlu obat apa sekarang kan tanaman hidup herbal itu kan ya berguna sekali ya. Ada kunyit, ada kamijara, apa segala macam. Toga ya Pak ya. Ya, itu semata-mata bukan untuk dijual sih. Nanti akhirnya juga untuk lingkungan kita sendiri yang makainya, yang mengkonsumsi juga. Oke. Kalau yang Pak Holi bina sendiri atau saat ini sedang digerakkan ini ada berapa jiwa di lingkungan
kampung 26 miliar ini? Di Ada berapa lingkungan RT dan berapa jiwa mungkin ya? di lingkungan kami ada 2 RT. Yang RT 33 sendiri kebetulan Kampung Kreatif ini berdomisilinya di RT 33. Oke. RT 34 tetangga sebelahnya. Tapi ikut gitu ya? Iya, jadi oleh karena kebetulan sekali nih RT 22 RT 33 dengan RT 34 itu dia masih saudara. Itu yang bagus lagi. Jadi RT ini sudah saudara. Sekarang jangan bersaudara RT-nya aja, kampungnya juga itu bersaudara. Maka ada begitu ya. kan. Terus ini juga mendukung apa namanya, tempatnya juga mendukung. Alhamdulillah dari pemilik lahan tanah itu sendiri, Pak Tony namanya, terima kasih banyak itu sudah membantu untuk aktivitas di kampung itu. Iya. Itu mengizinkan selagi belum yang punya tanah bangun silahkan dipakai untuk kemajuan kampung kita. Alhamdulillah kita sudah bangga sekali, terima kasih sekali dengan yang punya lahan itu. Yang lapangan juga ada, itu tersendiri. Kalau lapangan itu ada juga pemiliknya, itu kami minta izin juga. Tadinya rawa-rawa, terus ya rumput-rumput nggak terpelihara, tidak termanfaatkan, nggak ya. bermanfaat, malah banyak binatang-binatang yang ada di situ ngeri juga. Sekarang sudah ditimbun, lapangan itu sudah serba pakai. Bisa pakai. Ada acara pernikahan bisa dipakai, acara apa misalnya bisa dipakai. Sekarang sudah tinggal nunggu di floor, di semen. Jadi akhirnya bisa untuk bulu tangkis segala macam ya. Cuman semua itu masih terbentur di biaya anggaran ya, ya, anggaran. Nah, kalau kita tahu sendiri untuk wilayah di Kota Palembang ini ya, Kampung 26 Ilir itu juga sangat terkenal dengan kulinernya gitu ya, Pak ya. Ya. Ini apakah mungkin nantinya di Kampung Pak Abdul Kholik juga ada potensi-potensi seperti itu kah yang akan dikembangkan? Ya. Pempek ya khususnya ya, 26 Ilir ini. Ya. Kalau sekarang udah berjalan, ialah tadi ada pempek Cek Wiwi, terus warung-warung manisannya juga sekeliling itu ada warung manisan Cek Lis, terus apa lagi itu yang di depan itu, ada juga sekeliling itu banyak jualan. Untuk ke depan kita diperkuat lagi, biar maju. Bila perlu nanti ada UMKM masuk, ada dana, nyupport dana macam itu, kan akhirnya bisa gede juga. Untuk kegiatan tahunannya juga, kalau sekarang kami berencana untuk pasar beduk di lapangan itu ya. Jadi masyarakat biar kumpul di situ, nggak usah keluar lagi jauh-jauh lah. Di situ ada dengan masyarakat sendiri yang berjualan. Bisa di situ. Tapi bisa meningkatkan daya tarik pendatang juga ya Pak? Bisa. Ya, datang ke Kampung 26 bisa. Ya? Itu memang sudah ada rencana di situ. Sebenarnya tahun kemarin udah direncanakan itu. Cuman terbentur kurang sedikit lagi itu masalah biaya. Jadi tidak jadi. Tadinya udah lapangan itu udah mau saya siapin tenda untuk siapa yang mau jualan ke situ. Oleh karena mendadak waktunya itu. Jadi ya akhirnya bingung oleh karena mendadak tadi ya. Kalau rencananya udah lama mungkin terjadi, tapi doain aja mudah-mudahan tahun depan bisa dikembangkan lagi ya, lebih bagus. Walaupun masuk lorong, masuk gang, kalau memang potensinya bagus, aku rasa orang-orang juga mau datang ke situ. Betul. Baik ya. Nanti ya tentunya kita juga harus mensupport ya, karena Kota Palembang juga maju juga bukan dari hal yang kecil gitu, dari lingkungan terkecil seperti itu, keluarga, kemudian perkampungan ya Pak ya, pedesaan, RT, RW, kemudian ya baru ke secara kota gitu ya, baik secara luas seperti itu. Nah Pak, kalau yang Pak Kholik rasakan sendiri, tantangan yang Pak Kholik hadapi dalam membina masyarakat ini kan yang paling susah nih betul. Yang paling susah ini adalah mengumpulkan masyarakat, kemudian menimbulkan kekompakannya gitu ya, melahirkan kekompakannya. Ini seperti apa tantangannya awalnya nih Pak Kholik? Itu memang sudah terbaca ya yang macam itu. Untuk mengawali ide-ide macam itu pasti tantangannya lebih besar. Tantangannya lebih besar. Nanti dulu, jangan dilanjutkan Pak. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
tugas utama TVRI yang menjadi medianya negara, termasuk kita bicara pertahanan, termasuk kita bicara itu ada di TVRI salah satunya. Di daerah-daerah itu masih sangat banyak yang masih mendapatkan informasi itu dari TVRI dan RRI, dan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden sangat berkomitmen untuk mempertahankan. Itu kau pakai sepatu bersebelah belahan tak itu. Nah, sudah. Hai, sudah Lario. Aman dengar ke kau tuh tidak jauh-jauh dari kopi tuh lah. Oh, tahu nih yang kamu kendaku. Wajar lah kamu nih juara nomor 3 karyawan unggulan bulan ini. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju, masih dengan tema Kampung Kreatif 26 Ilir Palembang, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Tentunya masih dengan narasumber kita, Ketua Kampung Kreatif 26 Ilir Palembang, Bapak Abdul Kholik. Kalau tadi kita sempat terputus nih ngobrolin masalah tantangan yang dihadapi Pak Kholik ini dalam menyatukan masyarakat setempat seperti itu. Nah, dilanjutkan lagi nih Pak, apa sih Pak tantangan yang paling dirasakan Pak Kholik nih? Ya, kembali lagi tadi tantangan memang sudah terbaca juga dari pertama kita bentuk ya. Itu pasti berat sekali itu. Masalahnya orang itu kan hatinya nggak sama nih. Hatinya nggak sama. Ada orang yang idenya kayak gini, ini nggak setuju. Jadi memang berat. Tapi saya usahakan itu biar bisa menyatu. Biar bisa menyatu, ya caranya kita ngobrol bareng, silaturahmi, sama-sama kalau malam kumpul atau sore, akhirnya saling ketemu, obrolan itu. Memang ada sebagian besar juga pro kontra itu ada. Pasti tapi kita nggak semata-mata kita benci mereka yang mungkin belum paham itu aja, mungkin belum paham. Nanti kalau sudah paham, aku rasa ikut juga kayak gitu kan. Lagian pula ini nggak rugi kok, nggak merugikan. Cuman cukup lihat, nyupport, kalau ada ide yang kira-kira bagus tolong dibantu pikiran, kalau ada uang dibantu uang. Paling itu yang saya harapkan. Alhamdulillah sekarang udah berjalan, udah bagus, lingkungan sekitar itu. Kalau untuk masalah pro kontra itu ya sudah kita bisa minimize ya, diperkecil, udah aman, itu nggak ada masalah. Terus satu lagi Mbak Aji, itu nggak kalah pentingnya juga untuk sistem keamanan lingkungan. Itu alhamdulillah Pak RT juga, RT 33, 34, itu bagus sekali koordinasinya. Jadi terbentuklah, ini baru juga ini, Siskampling. Jadi RT 33 ada 2 orang, RT 34 ada 2 orang. Kalau malam sudah saling jaga lingkungan. Jadi untuk menghidupkan kembali Siskampling ya Pak? Iya, selama ini memang nggak ada kan. Iya. Jadi sekarang kita adain kembali biar lingkungan kita walaupun sudah aman, tapi tetap kita jaga-jaga. Lebih aman lagi ya Pak. Terutama ya gunanya banyak sekali. Saya kan sering keluar, ada pekerjaan yang harus bangun pagi-pagi nih.
misalnya jam 3, alarm udah dihidupin, itu kadang-kadang nggak kebangun juga Mbak Aji. Iya. Terpaksa saya bel pakai HT, walkie-talkie itu ya. Penjaga malam kan ada semua tuh. Iya. Minta tolong bangunin saya jam 3. Wah, kalau saya belum halo, itu masih tetap diteriakin terus. Pauling bangun, Pauling bangun. Itu yang lucunya lagi, yang seru. Oh, ini manfaat luar biasa ini. Jadi Pak RT memonitor setiap malam, walaupun tidur orangnya, HT-nya hidup. Orangnya tidur, HT-nya Atau di kentong apa tiang listrik ya Pak? Iya, Kentong depan iya. rumah. Iya. Itu seru juga itu. Jadi malam alhamdulillah yang jaga malam juga Iya. kompak. Pak RT-nya juga mengontrol kalau malam walaupun nggak ikut jalan tapi di rumah memonitor. Benar-benar adem suasananya di kampung kita. Kalau boleh tahu sebagian besar masyarakat kampung kreatif ini apa bermata pencarian sebagai apa sih Pak? Itu macam-macam. Kayaknya kalau aku lihat sih menengah ke bawah ya. Oke. Memang ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai swasta, ada yang kalau petani jarang ya namanya udah di kota Di ya. kota ya. Jadi banyak kerja serabutan, variatif ya. Variatif. Tapi ya lumayan damai ngelihatnya Tapi saling kan. support lah ya. Iya, kita sama-sama nyupport. Walaupun orang yang kelas menengah ke bawah begitu ada kegiatan apa itu benar-benar mensupport. Itu yang kadang-kadang nggak habis pikir, nggak bisa menilai orang dari apa ya. Itu mensupport semua. Nah, ini kalau keterlibatan anak muda nih, anak-anak muda ini kan kita tahu sendiri anak-anak muda zaman sekarang ya, Gen Z ini kalau nggak mager main handphone, main ya media sosial lah segala macam. Ini keterlibatan anak-anak muda sendiri dalam menjalankan kampung kreatif 26 Milir ini seperti apa kalau Pak Holik lihat di sini? Kalau aku lihat juga sehari-hari saya lihat anak-anak muda itu, ya memang dikatakan Bu Ayi itu betul. Itu misalnya di lapangan aja di situ ada tempat udah duduk di pojok sana ya main handphone, duduk di sana main handphone. Tapi kita lihat dulu kalau main handphonenya main slot saya nggak mau nih. Kalau sekedar main game atau apalah yang jangan yang nggak keruan itu kita support nggak apa-apa. Malah nanti ke depan kalau memang positif kampung kreatif ini ya mau berusaha kita pasang internet gratis di situ. Coba nanti saya usahain ke dinas-dinas yang terkait kalau bisa support internet gratis ya apa salahnya. Sudah ada contoh juga Pak Rudi Harsam cerita juga dapat internet gratis dari pemerintah. Itu enak juga. Kalau kegiatannya positif untuk internet gratis itu saya coba usulkan nanti kan. Mudah-mudahan nambah bagus, nambah rame. Terus juga untuk kegiatan sehari-hari di situ juga masalah listrik segala macam kan dulu awalnya waktu buka itu berat sekali. Ini harus dikasih penerangan nih listriknya dari mana, mau sokongan ya perlu uang juga kan. Ya saya berusaha di situ pendekatan dengan orang PLN gimana nih apa mau pasang atau ada fasilitas untuk fasilitas umum itu gratis. Katanya ada Pak Holik, nanti saya kasih linknya, temuin orang itu, nanti saya kasih fasilitas umum itu gratis. Alhamdulillah terlaksana. Fasilitas umumnya. Iya, jadi sudah ada listriknya. Baik. Kalau ada acara di lapangan itu silahkan pakai, nggak dipungut biaya. Itu bermanfaat kan untuk masyarakat sekeliling situ juga. Baik. Alhamdulillah. Kalau hingga detik ini sudah ada nggak Pak dukungan dari pemerintah gitu untuk mensupport kampung 26 Ilir ini? Kalau sekarang belum ada, mungkin belum tahu aja kali ya, belum tahu progresnya seperti apa ya. Jadi untuk ke depan saya juga berusaha untuk pendekatan dengan pemerintah kota atau pemerintah provinsi seperti apa sih untuk ke depan mau saya ungkapin dulu. Siapa tahu tergugah nanti untuk masalah pembiayaannya atau ada support dana lah ke situ. Itu memang berharap benar. Oke, jadi memang kalau pastinya kita berharap ya karena untuk kemajuan kampung itu sendiri, kemudian support dari pemerintah itu karena kita tahu pemerintah Kota Palembang ini support sekali kampung-kampung kreatif yang ada di kawasan Kota Palembang ini gitu ya Pak. Iya. Aku lihat untuk Pak Wali Kota yang sekarang ini juga kreatif benar itu. Jadi setiap sudut lorong kalau bisa dikasih hiasan segala macam. Justru itulah yang saya rindukan di kampung kreatif. Mau saya terapin di situ. Enggak apa-apa, listrik kami di situ fasilitasnya gratis. Jadi
Mas Ibu buat bikin rame juga sesuai dengan edaran pemerintah, dikasih penerangan yang kira-kira mempercantik kampung. Iya. Itu setuju sekali saya dengan Pak Wali Kota sekarang. Terima kasih Pak Wali Kota. Baik, Pak Holi sendiri punya strategi nggak sih untuk apa ya, paling tidak menjaga semangat masyarakat di Kampung 26 Ilir ini untuk ya apa ya, mensupport gitu kampungnya sendiri, gitu, menjadikan kampungnya dilirik atau dilihat oleh orang di luar kampung itu sendiri, gimana? Itu idam-idaman saya sebenarnya, Mbak. Ada strategi khusus kah? Ada sih, cuman kayaknya tersendiri deh ini. Oke, tersendiri strateginya. Nanti Iya. nunggu gebrakan lagi. Sedang saya pikirkan untuk strategi itu. Kalau nanti saya ungkapkan sekarang, nanti orang tahu duluan. Oh gitu. Nanti ada strategi khusus untuk biar bisa mengundang orang luar bisa masuk. Gitu ya. Itu. Jadi Masih banyak akan lagi. menjadikan Kampung Kreatif 26 Ilir ini sebagai salah satu tujuan wisata gitu. Betul. Baik. Minimal paling tidak sekarang ini untuk wisata kampung kita sendiri dulu. Wisata kampung, Ya, kalau udah kelihatan bagus nanti bisa keluar, insya Allah bisa keluar. Oke. Nah, ini kan supportnya nih dari berbagai kalangan ini, terutama tadi Pak Holi katakan adalah dari ibu-ibu, kalangan ibu-ibu. Nah, kalau dari kalangan ibu-ibu sendiri apa bentuk support yang diberikan oleh warga? Ibu-ibu itu setiap hari sebenarnya itu. Pak Holi, nanti kita adain ini ya, Itu memang ibu-ibu nunggu ide-ide dulu, kira-kira nanti diadain lomba ini nih, atau senam bersama atau jalan santai. Itu ibu-ibu selalu mendukung itu. Jadi kalau sudah saling ketemu, oke, jadi masalah biaya gimana nih? Sudah, nanti masalah biaya itu patungan-patungan nggak ada masalah. Ini yang saya salut dengan ibu-ibu di lingkungan daerah situ. Jadi alhamdulillah damai, nggak ada istilahnya miskomunikasi segala macam. Iya. Jadi itulah yang sebagai saya yang berpenduduk di situ udah lama itu, kayaknya ini perlu diangkat nih untuk kedamaian, keharmonisan antar tetangga. Itu benar-benar perlu. Saya tidurnya nyenyak, Mbak, kalau malam keadaannya aman, siang kita ngobrol-ngobrol dengan lingkungan itu nyaman juga, udah damai hidup. Iya ya, jadi memang lingkungan itu sangat mendukung gitu Mendukung ya, sekali. untuk apa ya, paling tidak kesehatan kita gitu Betul. ya, untuk apa, kesehatan mental kalau kata orang sekarang. Nah, sekarang ini apa nih yang lagi Pak Holi kerahkan untuk masyarakatnya, tentunya untuk kemajuan Kampung 26 Ilir ini sendiri? Ini yang lagi saya pikirkan untuk jangka pendek ini. Jangka pendek. Sebenarnya kepengen lapangan itu kita floor dulu. Oke. Kita floor, jadi ini kan pakai pasir timbun nih. Tapi udah padat juga, udah bagus. Kepengen floor sambil nyari donatur, dana dari luar. Atau kalau misalnya belum dapat juga dari luar, kita sudah diskusikan untuk sokongan-sokongan antar warga dulu. Swadaya ya? Ya, swadaya. Jadi biar memperindah lagi. Terus tidak kalah pentingnya juga untuk kekompakan ini meliputi kita RT di situ ada 2 RT tapi sukunya berbeda-beda. Agamanya berbeda-beda. Jadi di situ dari ada latar belakang yang betul. berbeda-beda. Jadi ada Kristen, Chinese-nya juga ada. Itu di warga sekitar. Tapi ya alhamdulillah kita dapat support juga dari RT juga bilang ini kita harus menyatukan warga. Baik. Jadi harapannya adalah untuk ingin menyatukan warga gitu ya? Iya, memang selama ini nggak ada konflik, nggak ada apa ya, walaupun berbeda-beda. Tapi kita berusaha jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada beda pendapat. Begitu juga di agama Islam kita sendiri, itu pun di situ ada beda-beda kan, nggak sama. Tapi di musola itu kita alhamdulillah bisa saling menghargai, saling toleransi iya. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Pokoknya luar biasa obrolan kita hari ini sama Pak Holi, nggak terasa nih udah 30 menit ngobrol sama Pak Holi ya. Kerasa ya. Wow. Saya pasti juga mensupport sekali karena saya senang Pak juga dengan lingkungan-lingkungan seperti itu yang menjaga kekompakan, keharmonisan ya, walaupun dengan berbeda latar belakang seperti itu. Pokoknya sukses terus untuk Kampung 26 Ilir. Pak Holi tetap maju dan saya tunggu
tunggu gebrakannya di Insya Allah. tahun depan kapan ya. Ya. Baik pemirsa, itulah obrolan kita dalam dialog menyongsong Indonesia Maju untuk edisi kali ini dan semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk Anda semua. Akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja dialog menyongsong Indonesia Maju yang bertugas undur diri dan sampai jumpa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Pak Oli.